Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Ketika ada banyak pilihan di depan kita, atau bahkan mungkin kita merasa tidak ada pilihan begitu, yang paling susah sebenarnya adalah bagaimana menentukan sikap kita dan mengambil putusan yang barangkali ini akan sangat mempengaruhi langkah-langkah bisnis kita, atau juga pergerakan karir kita, atau bahkan kemungkinan pertumbuhan bisnis kita. Nah, kita mau belajar dari sosok yang selalu bersedia untuk memberikan ilmunya gitu ya, bagaimana kita bisa tepat dalam mengambil keputusan. Di kesempatan pagi hari ini, saya sudah bersama-sama dengan Mbahnya Dahsyat. Selamat pagi, Pak Tung. Yang dahsyat, yes, Paula, yang ceria dan penuh semangat juga. Wah, semangat. Oke. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang tabel TDW dalam mengambil keputusan bisnis. Nah, ini keren banget nih, supaya orang tuh melihat gitu ya, tahu sendiri gitu kan, dan juga belajar. Ini Pak Tung kok bisa sih berkembang seperti ini? Nah, keputusan-keputusan seperti apa gitu? Apakah ini dipengaruhi oleh makanannya? Atau karena apanya gitu ya. Jadi topik yang kita bahas adalah tabel TDW dalam mengambil keputusan bisnis. Nah, karena ini ngomongin tentang tabel, sudah pasti nanti Patung akan menunjukkan begitu ya, tabel berisi mungkin poin-poin keputusan yang beliau ambil. So, kami mengajak Anda yang menyaksikan kami melalui FM Radio nanti bisa meluangkan waktunya juga untuk menyaksikan kami melalui YouTube di kanal Smart FM, atau juga di Facebook Radio Smart FM ya. Nah, untuk Anda yang mungkin di tempat yang tidak saya tentukan, yang tidak ada di maksudnya jaringan Smart FM maksud saya begitu, Anda bisa mendengarkan kami melalui radiosmartfm.com. Jadi di streamingnya www.radiosmartfm.com. Patung, kenapa sih mengambil keputusan ini menjadi sangat penting? Dan kalau dari pengalamannya Bapak nih, orang bertanya kepada Patung gitu kan, apakah banyak di antara mereka, Patung kok bisa sih ngambil keputusannya kayak gitu? Begitukah? Nah, ini boleh sharing dulu dari pengalaman Bapak melewati masa-masa yang tidak mudah ya, dan apa waktu itu cara-cara atau resep-resepnya gitu kan, kiat-kiatnya di dalam menyusun sesuatu sebelum mengambil keputusan. Silahkan Pak Tung. Ya, jadi dalam kesempatan ini teman-teman, jadi kalau kita dalam kehidupan itu kan perlu kita mengambil keputusan. Cuma banyak sekali orang yang tidak tahu caranya mengambil keputusan, termasuk saya pribadi seringkali ya. Jadi pada waktu mau mengambil keputusan begitu bingung, terus ini apa. Nah, yang jelas terus kemarin saya terus masih belajar, ada satu artikel yang menarik tentang yang bahwa kebodohan itu berbahaya. Nah, di situ kemudian terus saya merenung, nah itu namanya bodoh itu apa sih? Nah, bijaksana itu apa sih? Kan begitu toh? Ya. Keputusan yang menyedihkan itu apa sih? Jadi cara mengambil keputusan dengan ini, kemudian di situ ada satu tabel yang kemudian saya pikir ini ada yang lebih baik kalau kita bisa sempurnakan gitu cara mengambil keputusan dengan tabel ini tadi. Ya, tabel kebijaksanaan, tapi daripada bingung kan, ya sudahlah tabel TDW gitu aja lah ya. Ya, oke. Yang pasti ini naik level dari tabel kebodohan gitu ya. Ya, tabel kebodohan rasanya tidak enak dijadikan tabel mana gitu ya. Jadi ternyata unsur satu yang namanya kalau kita ngambil keputusan, itu kan ada yang untuk jangka pendek, jangka panjang. Tapi yang jelas itu ada yang untuk istilahnya bermanfaat untuk kita atau bermanfaat untuk orang banyak. Nah, ternyata kita di dalam satu kuadran yang namanya ambil keputusan, di mana keputusan tadi bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang banyak, itu adalah keputusan yang bijaksana. Nah, sedangkan di pucuk yang ekstrim yang lain, itu ada yang namanya kebodohan. Keputusan kita dan kebodohan itu ternyata tidak mengenal istilahnya posisi kita, tidak mengenal siapa Anda, dan semua orang pada waktunya ya pernah mengalami ambil keputusan yang masuk kriteria kebodohan tadi. Kebodohan itu pasti di titik ekstrim yang satu tadi bijaksana, di titik ekstrim yang satu adalah bodoh itu tadi merugikan diri sendiri dan merugikan orang banyak. Dan ini tidak mengenal istilahnya posisi Anda loh, gelar Anda enggak. Anda bisa doktor, Anda bisa jadi istilahnya profesor, Anda bisa insinyur apapun gitu ya.
insinyur, Anda dokter, Anda pemenang Nobel, ya kalau pas lagi goblok ya goblok gitu ya. Kita semua pernah mengalami itu berarti ya Patungnya. Tidak melihat dia level pendidikan, tingkat pendidikan, jabatan dan sebagainya gitu ya Patung. Level kedalaman agamanya, pemuka agama, terus ini IQ-nya, dan ternyata tidak mengenal IQ yang ada orang yang ambil keputusan yang bijaksana ya, walaupun IQ-nya rada idiot atau imbisil tetap bisa bijaksana kok, menguntungkan orang banyak dan menguntungkan itu dia. Nah, kenapa tidak dibuat satu cara mengambil keputusan yang lebih sistematis sehingga di dalam bisnis ataupun kehidupan kita lebih bijaksana tadi. Maksudnya bijaksana sih menguntungkan diri kita, menguntungkan tuh orang banyak, menguntungkan di dalam jangka pendek, menguntungkan sekali di jangka panjang gitu. Patung sedikit saya mau konfirmasi. Patung mengatakan keputusan yang bijaksana itu adalah ketika kita mengambil sesuatu yang berdampak bukan hanya baik untuk kita tapi juga untuk orang lain, untuk orang banyak. Nah, di poin yang ini nih saya mau sedikit minta penjelasan dari Patung. Banyak di antara kita yang berpikir gini, kenapa saya harus memikirkan orang lain gitu kan? Buat saya sendiri belum tentu untung, belum tentu baik. Itu yang terjadi ordinarinya. Kita lihat di sekeliling gitu kan, kalau misalkan kita berpikir tentang orang lain malah dibilang ngapain sih mikirin orang lain. Nah, bagaimana tanggapannya Pak Tung? Nah, kalau itu ada kategori berikutnya. Apa itu? Kriminal. Ketika kriminal itu menguntungkan diri sendiri tapi tidak menguntungkan untuk orang banyak. Oke. Gitu ya. Apapun itu, walaupun kita bukan penjahat sekalipun gitu misalkan gitu Pak. Kadang tidak kita maksud. Jadi maksudnya kadang tidak maksud itu manusia itu pada bawaannya kan mau cari selamat sendiri-sendiri. Nah, kadang kita juga kriminal kok. Pokoknya kriminal itu tadi loh, jadi satu tabel di mana kalau dibagi 4 begitu ya tabel itu jadi ada silang begini, ada silang di 4 begitu lagi. Nah, yang menguntungkan untuk orang banyak dan menguntungkan untuk diri sendiri, Anda bisa 0 sampai 10, 0 sampai 10. Wah, itu optimum. Kalau Anda bisa optimum, nah ini tabelnya. Ini tabel nih, tabel TDW ini. Bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk diri sendiri. Nah, itu kan kriminal toh. Kriminal itu apa sih? Bermanfaat untuk diri sendiri, merugikan untuk orang banyak. Nah, itu kriminal. Patung ditahan dulu sampai di sini. Biar kita coba pandangi dulu gambar ini. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda boleh lihat sebentar. Habis ini kita minta penjelasan dari Patung. Ini tadi saya ternyata pemikiran saya langsung terjawab di tabel ini. Ketika kita hanya berpikir hanya untuk diri sendiri, ini garis bawahi ya. Ketika hanya berpikir untuk diri sendiri itu disebut sebagai kriminal. Walaupun mungkin kita bukan penjahat yang berurusan dengan hal-hal yang selama ini kita kenal itu sebagai kriminal, tapi Patung mengkategorikan itu bahkan sudah memiliki nilai-nilai kriminal nih ya. Kita jeda sebentar ya, Smart Listener ya. Dan Patung, Pak Diki, sabar sebentar, kita undang dulu Smart Listener yang bergabung bersama dengan kita di pagi hari ini. Pernah nggak Anda di satu titik itu kayaknya susah banget mengambil keputusan dan kemudian udah susah salah lagi mengambil keputusan? Nah, silakan Anda boleh sharing. Itu waktu apa? Misalkan waktu akhirnya memilih berpartner sama siapa gitu ya, waktu memilih mau bisnis apa gitu, atau memilih pindah karir kemana gitu. Silahkan Anda boleh share ke 0812 11 12 959. Kami juga sedang live di YouTube di kanal Smart FM dan juga di Facebook ya. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Desem Wadingin. Listener dan juga sahabat yang bergabung, kalau kita lihat ada lubang gitu ya, kita nggak perlu melewati atau jatuh ke lubang yang sama kalau kita mau belajar dari sosok-sosok yang barangkali sudah pernah gagal ya. Jadi mengambil keputusan itu nggak harus tunggu kita sendiri yang mengalami. Kita bahkan bisa belajar dari apa yang dialami oleh orang lain. Pagi hari ini kami mau mengajak Anda untuk ikutan ngobrol bersama dengan Patung ya. Temanya adalah tabel TDW dalam mengambil keputusan. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau informasikan bahwa di tanggal 24 dan 25 November mendatang, ya dengan segala susah payah, kami tahu banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dari Radio Smart FM, tapi kami tetap semangat nih menginspirasi Anda semuanya. Kami kembali menyelenggarakan Smart Business Outlook. Dan Patung, bagaimanapun caranya kami usahakan menjadi salah satu narasumbernya. Luar biasa ya, ini perjuangan supaya Anda bisa dapetin
inspirasi yang keren banget. Nah, 2 hari ini investasinya hanya 200.000, bayangin. 2 hari ini investasinya hanya 200.000. Mulai dari Ibu Afiliani, Hermawan Kertajaya, sampai dengan Pak Tung Desem Waringin akan menjadi bicaranya, plus keynote speakernya adalah Pak Sandiaga Uno. Nah, silakan Anda bisa segera hubungi 0813-3250-3717. Anda bisa mendapatkan penawaran cakep banget ya kalau Anda daftar 5 atau 10 orang. So, segera daftar ke 0813-3250-3717. Keren kan, Pak Tung? Nah, ini segera diulangi lagi bila oke. 08 berapa? 0813 3250 3717. 3717. Yes. Tuh, nih kesempatan tanggal berapa ini? Tanggal 24 dan 25 November. Tanggal 24 dan 25 November ya. Rock and roll banget. Nah, kalau saya bisa juga pasti dengan senang hati outlook ekonomi 2022 itu seperti apa, semoga kita bangun kembali lagi ya, orang sukses itu bisa melakukan satu yang namanya antisipasi. Betul. Antisipasi yang Anda lakukan yaitu belajar ekonomi makro dan adalah dari para ahli, apalagi dekat pemerintahan. Kalau pemerintahan Mas Sandiaga Uno yang jadi pagi hari ini saya diajak ketemu Sandiaga Uno nggak bisa gara-gara Smart FM. Ya udah nanti bilang Pak, nanti kita ketemu tanggal 24-25 deh gitu ya. Nah, ini kabar gembiranya buat 50 pendaftar pertama, Anda langsung mendapatkan hadiah spesial buku ya, terbitan dari Gramedia koleksinya Smart FM. Semua 50 orang itu, sesegera ya. Sudah ditulis nih 0813-3250-3717. Ini terima kasih Mas Frank Agus di Instagram saya, Tung Desem Waringin .tv, dia juga sudah share nomor teleponnya. Jos. Oke. Anda makan habis berapa untuk makanan otak? Baik, Pak Tung, kita lanjut ya, belajar tentang tabel tadi. Ini menarik, mungkin kita bisa dibantu untuk share screen kembali, dan kami mengajak Anda yang bisa menyaksikan kami melalui YouTube atau juga Facebook akan lebih maksimal kalau Anda menyaksikan paparannya ya. Silakan Pak Diki kalau ingin ditampilkan kembali. Nah, kita mau belajar mengenai tabel TDW dalam mengambil keputusan. Nah, tadi saya bertanya, kenapa sih harus berpikir untuk orang lain? Kenapa nggak berpikir untuk diri sendiri aja? Karena memang secara umum ordinary begitu katanya. Nah, Pak Tung, mohon penjelasannya. Kenapa harus berpikir untuk orang lain juga? Monggo. Secara umum, orang-orang yang berpikir panjang bermanfaat untuk orang lain, secara umum ya tidak selalu, maka dia juga akan mendapatkan manfaat di long term-nya, di masa lamanya. Jadi keputusan kita itu keputusan bagaimana yang bermanfaat. Tetapi balik lagi ya, ini yang namanya bermanfaat dan tidak bermanfaat itu seringkali ada yang relatif, ada yang enggak. Misalnya, salah satu contoh misalnya, jadi ada orang. Jadi kemarin kan saya baru sharing kepada Pak Diki, malam kita diskusi tentang membahas ini, begitu. Jadi di dalam seminar saya seringkali mengundang pembicara yang lain. Nah, cara lain, terus kemudian sudah kita bayar, kemudian mendapatkan satu yang namanya bagi hasil, kan begitu. Nah, satu hari ternyata di timnya Pak Diki dan teman-teman, Pak, ini kita mau standarkan, gitu ya. Mau bayarannya maupun bagi hasilnya. Dan setelah mau distandarkan, ternyata ada orang-orang yang terlanjur dikasih banyak, itu saya tidak happy, merasa merugikan saya loh. Saya misalnya dapat bagi 70%, kok sekarang jadi cuma 60%. Jadi sudah dibayar, dapat bagi hasil lagi gitu ya, merasa rugi, misalnya begitu. Yang tadinya lebih rendah, tadinya jadi 40, sekarang kok dapat 60%. Oh, terima kasih. Kamu menguntungkan untuk saya. Loh, berarti merugikan dan menguntungkan itu relatif. Ternyata enggak juga gitu ya. Bisa dikondisikan dalam tabel ini, misalnya, kalau saya tidak mengundang bicara tadi, saya merugikan enggak pembicara tadi? Enggak, nol toh. No. Rugi sendiri enggak juga. Malah saya kalau secara ekonomi, dalam arti saya enggak perlu bayar dia, enggak perlu bayar bagi hasil. Saya sendiri bisa enggak? Bisa gitu loh ya. Nah, berarti sebetulnya rugi dan tidak rugi ini tetap walaupun ada relatifnya, masih ada satu yang namanya ini. Wah, ini bagikan video nih. Tempat saya Instagramnya tahu-tahu pedot. Kok bisa pedot gitu ya? Siaran langsung
berlangsung gitu ya. Ya wis ya, nah ini kenapa ya? Ya. Mungkin harus di-refresh lagi, Pak Tung? Ya oke lah, saya refresh lagi nih. Ini lihat di arsip siaran langsung, ada arsip. Ya wis oke lah, tak hapus saja ya, enggak apa-apa. Ini enggak bisa di-download lagi. Hapus. Nah, ya wis enggak apa-apa. Jadi mohon maaf nih yang dari Instagram saya mendadak amblas. Oke, masuk ke YouTube atau kemudian ke Facebook boleh untuk bisa bergabung kembali ya. Nanti Patung bisa di-refresh kembali dan kemudian dinyalakan kembali setelah sudah di-refresh. Dimatikan dan kemudian nanti diulang kembali. Jadi ini yang baru gabung gitu, jadi di Instagram bahwa saya ini sharing tentang apa sih ini? Sharing tentang tabel TDW, tabel bahwa kalau kita dalam ambil keputusan lah yang kalau semaksimal mungkin sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan adalah keputusan yang bijaksana. Tapi kita kembali lagi dengan hal ini bukan sama sekali ada kriteria tertentu, misalnya kalau pemenang Nobel berarti pasti bijaksana, enggak. Untuk disebut pasti bijaksana, enggak. Siapapun kita akan mengalami pejabat pasti bijaksana, enggak juga. Jadi di waktu tertentu kadang kita bersifat seperti kriminal, maksudnya kriminal itu bukan kata-kata yang waduh menyerang orang, enggak, karena kita sendiri bisa merugikan orang lain kan gitu loh ya, bermanfaat untuk diri sendiri bisa merugikan untuk orang banyak, lah itu kan kategorinya sebetulnya kriminal. Tapi balik lagi, terus kemudian bisa bermanfaat untuk orang banyak, tapi kalau saya share gitu ya, tapi merugikan diri sendiri, sebetulnya itu kategori menyedihkan. Loh, Pak Tung, kalau pahlawan itu kan merugikan diri sendiri dan bermanfaat untuk orang banyak. Nah, apa itu kategori menyedihkan? Biasanya epic itu ya rodok dramatis, rodok gini kita kagum terhadap orang-orang yang rugi diri sendiri dan bermanfaat untuk orang banyak. Itu hidup penuh pilihan. Jadi ini tidak ada larangan, tidak ada apa-apa, hanya panduan gitu ya. Jadi kita ambil keputusan itu jauh lebih bijaksana dibanding sebelumnya. Dan apakah bisa selalu? Enggak, tetap manusia itu kadang bodoh gitu loh ya. Nah, termasuk saya akan beri contoh terlebih dulu deh, itu yang namanya kebodohan di dalam mengambil keputusan, apalagi di dalam. Itu seperti apa sih kebodohan yang Pak Tung maksudkan? Kita rugi, orang banyak juga rugi atau orang lain juga rugi. Contoh, menyewakan properti dalam kondisi pandemi. Nah, beda loh, dalam kondisi Anda masyarakat lagi boom. Menyewakan properti, ada orang-orang punya prinsip seperti begini. Ngapain disewakan? Lu kan jadi rugi, padahal dia enggak rugi. Loh, harganya murah aku enggak mau. Harganya 150 juta. Padahal sekarang orang sudah gitu ya, jadi 65 juta misalnya begitu ya. Kalau saya dengan tabel ini, loh, sebentar. Kalau saya sewakan kepada orang lain dapat manfaat nggak? Walaupun murah, orang lain dapat manfaat. Oke. Saya dapat manfaat nggak? Saya sewakan murah-murah, saya dapat manfaat nggak? Ketika saya sewakan. Nah, kalau saya tidak sewakan, saya bodoh nggak? Kategori bodoh. Loh, kok bisa? Satu, saya rugi. Loh, kok saya bisa keluar biaya, misalnya apalagi apartemen, sinking fund keluar biaya ABCDEFG, kan gitu loh ya. Jadi IPKL, biaya kebersihan, biaya keamanan, biaya apa. Nah, ini ternyata betul-betul yang membuat kita, satu namanya adalah kita bodoh. Karena orang lain mungkin bodohnya itu, tapi untuk orang lain apakah rugi karena tidak sewa tempat kita? Kalau tidak sewa kita mungkin ruginya 0. Jadi kategori bodohnya itu merugikan untuk diri sendirinya ada minus, untuk orang lainnya mungkin tidak sewa kita bisa rugi, bisa 0. Jadi akhirnya itu mendekat ke arah 0, tapi yang diri sendiri ke arah mungkin. Kalau saya sewakan dengan harga murah-murah, dan kemudian laku, saya juga ini yang nyewa happy karena dapat sewa murah, saya juga dapat saya bijaksana. Tapi sekali lagi, ini kondisi pandemi Pak Tung. Kalau kondisinya itu lagi seller market atau kita mau menyewakan itu harusnya lakunya 150 juta, saya sewakan 65, apakah kita bodoh? Enggak, tapi kita berkurang gitu. Mungkin bijaksananya untuk diri sendiri itu levelnya level 5, kemudian bermanfaat untuk orang lain kita sewakan daripada 150 juta mungkin dari itu jadi 8, jadi 9 karena orang lain bisa mendapatkan sewa kita lebih murah. Jadi dengan tabel ini kita ukur antara plus 10 dan plus 10 ini ukurannya berapa. Jadi kita mulai dengan istilahnya orang banyak dan diri sendiri kan gitu ya. Nah, banyak tadi 8, tapi saya 5, saya jadi 8,5 gitu ya skornya. Nah, kalau misalnya merugikan diri sendiri kayak tadi, saya tidak disewakan rugi, jadi jamuran. Coba perhatikan, kalau properti Anda tidak disewakan, kemarin kan saya baru beli villa 2 villa. Di mana Pak Tung? Kenapa?
Di mana lokasinya? Di Bali pada waktu itu. Gini, Oke. saya datang kunjungan waktu itu saya buka, waduh, jamuran bocor begini. Ya kenapa? Karena lembab dan tidak pernah dipakai. Nah, renovasi habis puluhan juta. Mending sewain murah-murah, orangnya happy, dapat sewa murah, saya juga happy. Walaupun mungkin ukurannya tidak optimum 10-10 gitu loh ya. Tapi dalam hal ini daripada saya mengambil keputusan yang bodoh, dalam arti merugikan saya dan merugikan orang lain, atau merugikan saya tapi orang banyak tidak untung jadi nol. Ya. Nah, ini loh ya kita yang penting kita dengan tabel ini kita jadi lebih bermanfaat, jadi lebih tahu plus minus apa yang kita ambil keputusannya. Ini kita kategori bodoh atau enggak? Baik, Patung, sampai di situ penjelasannya, kita jeda sebentar. Kategori bodoh yang pertama tadi gitu ya, keputusan yang kita ambil merugikan diri sendiri dan juga orang banyak. Nah, kadang-kadang kan ada orang gitu, lebih baik busuk dibuang daripada dijual ya dengan potongan harga misalkan gitu ya kepada orang lain. Padahal justru kalau dijual pun misalkan dengan potongan harga, orang lain happy, dia juga sebenarnya happy. Benar nggak sih, Patung? Ada ruang yang terpenuhi kan? Nanti Anda nggak mau, goblok. Karena saya juga sering goblok gitu loh, karena harus kita manusia tuh tidak peduli jabatan Anda, tidak peduli gelar Anda, ya kita ngalami kadang keputusan yang goblok. Baik, Patung, nanti kita bahas lebih dalam ya. Apakah Anda pernah, smart listener, sulit banget mengambil keputusan dan kemudian udah sulit salah pula lagi mengambil keputusan? Silahkan Anda boleh sharing ya ke 0812 11 12 959, atau juga Anda bisa bertanya seputar topik kami dari pengalaman Patung. Ini pas banget, Anda boleh bertanya. Jadi selalu pergunakan kesempatan untuk bisa menggali ilmu, inspirasi dari narasumber-narasumber kami, dan pagi hari ini bersama dengan Patung. Kami akan lanjutkan pembahasan mengenai tabel TDW dalam mengambil keputusan bisnis. Tetap bersama dengan kami dalam perbincangan di kesempatan pagi ini. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Malaysia dan juga sahabat yang bergabung, Anda yang ada di Makassar dan juga Manado, selamat pagi. Kalau di Jakarta kemarin seharian ya sampai dengan dini hari itu diguyur hujan. Bagaimana kalau di kota Anda? Ini Anda bisa update ya. Kemudian Anda yang ada di Banjarmasin, kemudian Anda yang ada di Balikpapan, kemudian Anda yang ada di Palembang, ya, Pekanbaru, Medan. Saya nggak tahu cuaca di sana seperti apa. Mudah-mudahan Anda tetap bisa jaga fisik ya, meskipun hujan terus mengguyur, tetap fit begitu. Kemudian saya menjumpai Anda yang ada di Surabaya dan juga Yogyakarta. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Saya juga ingin menjumpai Anda yang ada di YouTube di kanal Smart FM. Ada Pak Thomas Bobby. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian nanti ada pertanyaan dari Edi Supriyadi, nanti akan saya tanyakan kepada Patung, tapi kita mau tuntaskan dulu ya, apa sih contoh-contoh kebodohan kita dalam mengambil keputusan. Dan tadi ini catatannya yang disampaikan oleh Patung. Ketika kita mengambil keputusan yang dikategorikan bodoh, itu ternyata bukan perkara kita sekolah tinggi, tidak sekolah tinggi, punya jabatan atau enggak, karena setiap orang pernah mengambil keputusan ini. Nah, Patung, kita lanjut contoh tentang keputusan yang bodoh ini. Apakah kalau menurut Patung, keputusan-keputusan bodoh ini diambil karena kita berpikiran pendek dan berpikiran sempit ya, kurang jauh mainnya, kurang banyak investasi otaknya, atau bagaimana? Silakan Patung. Ya, betul sekali. Jadi kegoblokan kita timbul itu karena tidak punya unsur yang harus kita pertimbangkan. Jadi kalau orang yang istilahnya egois atau tanda kutip kriminal gitu loh ya, dia berpikiran panjang bahwa misalnya suami sama istri, saya perhatikan begitu banyaknya suami sama istri yang misalnya tidak tidur bersama lagi, tidak ML lagi, apalagi itu Pak Tung ML, makan lontong aja lagi itu repot amat ya no. Misalnya karena apa? Karena gengsi-gengsian. Jadi dia merasa menghukum suaminya, suaminya menghukum istrinya, siapa yang butuh. Padahal dua-duanya perlu, darling. Goblok. Kadang goblok itu saya untuk negor diri saya sendiri, jadi Anda ngomong gitu ya. Ini kan gaya bahasa saya yang membuat orang jadi semangat, jadi ceria, jadi bangun dulu ya siap, what? Ditabokin Pak Tung katanya gitu. Nah, tapi yang benar sekali. Jadi orang itu gengsi untuk menyapa dulu, gengsi untuk minta maaf duluan. Saya tidak salah, mana ada. Makanya
kalau di dalam kehidupan saya semaksimal mungkin saya perjanjikan dengan istri saya, kalau yang minta maaf duluan adalah yang menang. Lu enggak salah sama sekali. Ya enggak salah. Mungkin salah sangka, ya dia salah sangka kan Anda ikut andil salah. Mungkin kita ngomongnya atau tidak ngomong membuat orang jadi salah sangka. Kita tetap ada unsur-unsurnya. Salah kan jadi tetap ada dua belah pihak lah. Mungkin kita benar tapi cara komunikasi kita salah atau bahkan tidak komunikasi, akibatnya jadi salah sangka kan gitu loh. Nadanya itu sudah enggak. Itu kan sudah. Ya kita pasti ada unsur salahnya ya. Untuk itu saling tabayun, saling minta maaf gitu ya, dan yang minta maaf duluan menang. Ya, kan orang kan kepengen cuma cari menang doang tuh. Sekarang duluan menang, ya, sudah selesai tuh ya. Dan yang menuntut pasangannya untuk minta maaf juga. Nah, itu luar biasa. Di dalam kehidupan kita tabel ini menurut saya ya itu kan jadi win-win toh. Setelah minta maaf hubungannya enak. Terus kemudian tidak perlu bagi harta Anda. Anak-anak Anda lebih nyaman karena Anda berdua. Ya, apa sih Anda berantem? Demikian juga dalam bisnis, no. Kadang urusannya kan cuma kita tidak rela kalau ada orang lain yang untung lebih banyak daripada kita. Padahal untung ya plus dan minus saja nih. Jadi sekali lagi teman-teman, jadi untung adalah plus dan minus. Nah, tergantung nego, tergantung kita caranya ngomong. Boleh nggak kalau kita merasa belum untung kita omongkan? Boleh. Tapi ternyata setelah dianalisa dengan tabel ini, coba perhatikan. Ternyata saya masih untung. Cuma untung saya 2, orang lain yang untungnya 10. Nah, bagaimana kita mencapai optimum 10 dan 10? Nah, itulah yang perlu kita belajar dan kita perhatikan. Nah, itu jadi bijaksana itu untungnya orang lain optimum, untung Anda. Tapi kalau nggak bisa, ya masih lumayan lah. Saya 2, sana oke lah, sama-sama untung gitu loh ya. Iya. Patung ada pengaruhnya nggak sih dengan kebiasaan Patung salah satunya ya, yang saya catat itu kan Patung selalu menggali ilmu, baca buku, ngobrol dengan banyak orang, ketemu dengan banyak orang, terus kemudian tidak malu-malu menimba ilmu juga dari orang-orang lain, bahkan mungkin bukan perkara soal dia posisinya apa, dengan siapapun Patung senang berbincang, ngobrol gitu ya, mau mendengar. Apakah itu juga salah satu jalan gitu ya untuk membuat selama ini Patung akhirnya bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dan kalaupun misalkan salah langsung cepat sadar gitu loh. Apakah itu salah satu pengaruhnya Pak Tung? Ya, jadi itu kan cara menjadi bijaksana itu tadi kan salah satunya adalah ngobrol dengan ahlinya, satu. Kemudian yang kedua, ngobrol dengan orang yang beda pendapat dengan kita. Oke, justru beda pendapat kita ajakin ngobrol ya. Salah satu contoh, kalau Anda mau jadi pengacara, saya kan pernah kuliah Fakultas Hukum dan kemudian ikut pengacara. Ternyata pengacara itu mempunyai beberapa pengacara, tidak semua pengacara. Itu punya satu yang namanya devil advocate. Devil advocate itu apa sih? Yang namanya devil advocate itu adalah pengacara yang selalu istilahnya mencari sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau sebelum debat di depan hakim, itu dia latihan dulu, oh beda pendapat. Tapi kembali lagi, kalau pengacara itu beda pendapat, yang satu latihan supaya semakin sempurna, kalau saya ngomong dengan orang-orang yang beda pendapat itu, untuk mendengarkan sudut pandangnya mereka, bukan untuk siap-siap saya ngomong untuk minta dimaklumi. Minta dimaklumi silakan, tetapi sudut pandangnya mereka bagaimana. Contoh misalnya ada dokter-dokter yang zaman dulu ketika saya bilang minum, minum, kemudian beliaunya, Pak Tung mohon maaf yang namanya minum itu enggak gini, yang terbaik itu adalah apabila kita haus. Oh boleh haus Pak, nah ini kan namanya tabayun, bukan Pak referensinya ada, ada Dr. Valtin atau apa yang dulu gini. Tapi saya juga ada Pak penelitian terbaru, silakan. Saya buka, Dr. Valtin memang mengajukan minum itu kalau haus. Tapi Dr. F. Beckman, Elik, sumber-sumbernya ada, Elik and Associate, Bruce Associate, penelitiannya ternyata enggak. Orang semakin tua, semakin lupa minum. Jadi kalau dehidrasi, dia akan jalan aja bingung, mikir nggak iso gitu loh ya. Nah, itu diambil dari selnya, jadi bukan perasaan. Minum cukup, nggak cukup, bukan perasaan. Tetapi diambil dari selnya, tapi selnya ternyata kurang air. Jadi selnya semakin orang lupa minum. Itu statistically yang diuji puluhan ribu orang itu. Dari Dr. F. Beckman Haley, dokter juga, Philip Associate, Bruce Associate. Nah ini namanya tabayun. Kalau enggak kan kita bisa jadi ngambil keputusan yang salah, memberi suggestion kepada orang lain yang salah. Minum, minum. Ternyata salah, disuruh minum salah. Lebih baik enggak minum. Enggak lah, Anda enggak minum ya bahaya. Nah, caranya dehidrasi gimana? Nah, ngukurnya gimana? Ada yang pakai kulit, kalau ditarik begini, dikembalikan, langsung kembali, berarti tidak dehidrasi. Kalau hanya makan satu detik, baru turun gitu, terus penyot gitu, nah, itu dehidrasi.
mulut kering itu sudah gejala dehidrasi gitu loh ya. Nah, terus kemudian Anda ya yang paling benar ya sebetulnya kalau dari saya selama ini belajar supaya tidak merugikan orang lain, ya saya cari referensi-referensi, tapi kadang kita tetap bisa merugikan orang lain. Maksudnya ternyata merugikan orang lain tanpa kita sadarin. Gara-gara datanya salah kan begitu ya. Jadi pada cara mengambil keputusan selain pakai tabel tadi, keputusan seringkali membuat kita salah. Saya belajar dari para pemenang Nobel juga, itu satu, yang keputusannya hanya A atau B. Padahal kan bisa A, B, C, D gitu ya. Atau A dulu, dengan A, baru B. Terus kemudian B dulu dengan syarat baru C, tidak jadi A gitu kan boleh aja. Nah, kemudian yang kedua, kelemahan kita dalam mengambil keputusan itu apabila datanya salah. Jadi di dalam keputusan kalau kita mau bijaksana, ya datanya cari dulu. Misalnya, Pak, saya ini, nah makanya ketemu tabayun. Jadi dalam bisnis nomor 1 kepercayaan, tapi nomor setengah komunikasi, nomor seperempat ketemu. Kalau tidak ketemu susah. Jadi kita buka tabayun, bukain bukti data. Saya rugi loh. Saya merasa sebetulnya Bapak tidak rugi. Bapak untung, tapi untungnya tidak banyak. Gitu ya. Untungnya dianggap lebih banyak. Nah, ayo ini kan. Nah, tetapi sama apabila ternyata tidak terjadi kesepakatan, daripada sana merasa rugi, kadang orang itu, mohon maaf kayak tadi, saya juga ngalami, semua orang ngalami, kita bisa dibodoh. Contoh, misalnya saya kerja sama satu bisnis gitu ya, kondisi bisnis ini mau dibeli sama orang lain, seperti konglomerat di Indonesia. Nah, pada waktu mau dibeli ini tadi, jadi orangnya itu negosiasi sama saya, pokoknya dulu kamu setor modal berapa, tak kembaliin. Saya pemegang orang tadi saya pemegang saham yang lebih besar. Jadi saya berambil keputusan kamu tak beli dengan harga sekian seperti kamu waktu masuk. Nah, tunggu dulu, kalau ditawar sama grup besar yang besar, untung ya saya sudah ikut saham berapa tahun, 8 tahun ini yang mau dikasih keuntungan. Oh, enggak bisa. Seperti penting saya bangkrutkan perusahaan ini. Saya tutup aja. Bukan untuk karyawan, bukan gini. Saya bilang, waduh, nah memang tentu tidak mudah untuk orang-orang yang bodoh. Maksudnya bodoh itu kan dia rugi sendiri, tidak apa-apa loh. Dia saham lebih gede. Kalau saya mau harga diri kan saya ikut rugi, tidak apa-apa toh. Ya dah, goblok-goblokan. Kamu goblok, kita goblok together. Karyawan kita tobat kuat, Anda karyawannya jadi dipecat, jadi begini, kehilangan pekerjaan, terus THR kondisi keuangannya lagi kurang bagus, misalnya seperti itu. Nah, Anda juga rugi, jadi nggak terima duit, saya juga nggak terima duit. Maksudnya itu bodoh together gitu. Saya bilang, ya daripada gitu ya sudah, saya ngalah. Enggak apa-apa. Bukan karena saya merasa bijak daripada saya rugi. Nah sekarang saya untung nih. Saya tidak untung. Ya oke lah, rugi bunga kalau kita hitung deposito, hitung apa. Tapi ya daripada lebih merugikan orang banyak lagi. Jadi ya daripada dia sendiri juga rugi. Ya sudah. Jadi jangan mata-mata. Tapi kembali lagi, orang tersebut ngajak saya bisnis lagi. Kira-kira saya mau nggak? Enggak. Daripada mengalami kebodohan beruntun gitu ya. 2 kali, ya. Baik. Pak Tung, ini ada pertanyaan dari Pak Syahrul ya, dari Palembang yang bertanya melalui WhatsApp, nanya, bagaimana kita tahu Pak Tung, ini saat yang tepat misalnya gitu ya, kalau misalkan kondisi perusahaan dalam kondisi yang kritis, sebaiknya ditutup saja dengan bijaksana gitu ya, atau kemudian kita tetap berupaya misalkan mencari investor ya untuk menyuntikkan dana. Nah, apa pertimbangannya? Mohon saran Pak Tung. Nanti boleh di sesi berikutnya ya. Di sesi berikutnya dari pengalamannya Pak Tung yang sudah dengan damainya menutup berapa banyak perusahaannya ya. Kita jeda sebentar ya, dan kita akan jumpai Anda nanti yang sudah bergabung melalui YouTube dan Facebook serta WhatsApp kami. Jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Listener dan juga sahabat yang bergabung, sebelum kita mengakhiri ya satu sesi yang terakhir ini, saya mau mengingatkan Anda bahwa di tanggal 24 dan 25 November mendatang, Smart FM dengan segala upayanya, walaupun kami tertatih-tatih, jatuh bangun ya, banyak yang berteparan juga karena COVID dan sebagainya. Jadi benar-benar recovery itu tidak mudah begitu after COVID ini. Tapi kami tetap bersemangat untuk menginspirasi kita semuanya di seluruh Indonesia. So kami mengambil keputusan tanggal 24 dan 25 November ini, keputusannya tidak mudah juga Pak Tung, tapi mengingat apa yang Pak Tung tadi bilang tuh ya,
bisa bermanfaat bagi banyak orang. So kami kembali mengadakan Smart Business Outlook di tanggal 24 dan 25. Keynote speaker-nya adalah Pak Sandiaga Uno, akan ada Bu Afiliani, kemudian ada Pak Hermawan Kertajaya, kemudian ada Pak Yusuf Hadi, Pak Silih, Mas Arto Biantoro, Pak James Gui, kemudian juga Pak Tung Desem Waringin, yang bagaimanapun caranya kami hadirkan untuk Anda. Nah, ini investasinya untuk 2 hari hanya 200.000 loh ya. 200.000 ini worth it banget kalau menurut aku. So jadi silahkan Smart Listener bergabung bersama dengan kami di tanggal 24 dan 25. Dan untuk 50 pendaftar pertama Anda langsung berhak mendapatkan buku edisi apapun itu terbitan dari Gramedia. Anda bisa mendaftar, dapat informasinya ke 0813 3250 3717. Sekali lagi ke 0813 3250 3717. Kita lanjut ya Pak Tung. Tadi ada pertanyaan dari Pak Syahrul ya di Palembang yang nanya, Pak, gimana sih kita bisa berani mengambil keputusan kalau misalkan ini perusahaan sedang dalam titik nadir ya? Apakah saya cari investor lain untuk kemudian menyuntikkan dana atau saya tutup dengan damainya? Ini pengalamannya Pak Tung bagaimana? Silahkan. Jadi kalau saya tambahin lebih ruwet lagi ya, yang lebih yang lebih ruwet lagi ya. Jadi yang lebih mendasar lagi, kalau kita ambil keputusan itu kan, kalau kita lanjut, itu kita tangguh atau kita goblok, gitu ya kan, itu merugikan orang lain, merugikan kita diri sendiri. Terus kemudian kalau kita menyerah, itu kita bijaksana atau jangan-jangan kita ini orang yang mudah patah semangat, gitu ya. Antara itu dengan goblok, antara bijaksana dengan patah semangat. Menyerah itu seperti apa? Nah itu saya tanyakan kepada banyak guru saya, termasuk Jim Rohn. Jim Rohn itu gurunya Anthony Robbins, termasuk gurunya The Secret gitu ya. Jadi Bob Proctor, jawabannya you never know gitu katanya. Aku hanya kembali lagi, sejauh mata memandang, telinga mendengar, hati merasakan, pikiran menghitung, pikiran menganalisa. Selama ini ada masa depannya, bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk kita. Nah, dan kita kasih time frame. Maksudnya time frame itu waktu dan uang. Saya beri contoh misalnya. Saya pernah satu hari bergerak di tambang batu bara. Oke. Saya kasih tahu, saya pernah punya pabrik tabung gas terbesar di Indonesia saat itu. Ya. Kiloan sempat begitu banyak. Saya pesannya dari kita karena kita pabrik yang pertama yang ready untuk 3 kiloan yang paling besar saat itu. Nah itu kan juga sama. Ambil keputusannya gimana ini? Nah mau tutup mau atau tidak? Nah sejauh mata memandang, bentar ini masih ada masa depannya atau enggak gitu ya. Saya pernah punya S2 Purdue University kalau Anda pernah dengar di Indonesia. Saya bukan satu darling gitu ya. Biji dihitungin sama Pak Diki kemarin, nutup, beletain dan tidak melanjutkan. Tapi itu hanya jauh mata memandang. Kayak saya misalnya di batu bara. Saya dalam waktu sekian, nah kan saya ada rencana baru. Rencana baru sudah tidak bisa waktunya. Saya kasih waktu sekian lama, manajemennya tidak bisa, kita ganti manajemen. Ganti manajemennya tidak bisa, saya tutup. Saya jual dulu. Jual tidak laku, saya tutup. Tabungnya juga sama itu. Jadi saya punya prinsip tidak mau uang saya itu dari aset alokasi kejebur di sana mati semua. Pernah dengar nggak? Ada orang misalnya di tekstil atau di rumah makan atau di bakso atau apa properti, terus kemudian propertinya rontok, jeblok, warung baksonya, pabrik tekstilnya ikut rontok. Pernah dengar? Saya nggak mau. Saya alokasi waktu pikiran. Kalau ini selesai ya sudah tutup. Mohon maaf, ya saya tutup. Saya nggak mau jadi pahlawan kesiangan yang dimana membiayai terus perusahaan. Nah, mungkin nggak keputusan saya salah. Mungkin aja. Kalau misalnya batu bara, saya tidak jual dan hari ini jadi raja gitu. Enggak juga sih. Kalau di Indonesia kan jadi nggak boleh diekspor ke luar negeri, jadi nggak boleh begini ya. Di Indonesia misalnya ke PLN harganya dibatasin ya nggak ya lumayan lah tadi, tapi nggak semerdeka kalau boleh dijual ke luar negeri kan begitu ya. Jadi ya bagus. Tapi kalau ke luar negeri bisa sampai $200 karena kan di Indonesia baru 70, kalau saya salah tolong diralat lagi. Tapi sekali lagi, kita nggak pernah tahu masa depan, tapi kita hanya bisa, risiko itu ada dua tuh, risiko bisnis dan risiko kita. Tentu saja misalnya saham secara umum lebih berisiko dari properti, secara umum. Kalau Anda nggak punya pengetahuan, kalau Anda punya pengetahuan di saham lebih hebat daripada pengetahuan di properti, bagi Anda saham tentu saja tidak begitu berisiko dibanding properti. Bitcoin lebih berisiko, cryptocurrency lebih berisiko lagi. Game kemarin gimana itu? Apa kabar? Katanya dibawa lari. Iya. Gimana itu? Halo, yang
yang robot Bitcoin, robot apa itu gimana itu kabarnya? Katanya dibawa lari juga. Nah, boleh nggak Anda investasi yang semacam itu? How you know? Bagaimana Anda tahu? Makanya yang terbaik Anda manage risiko di dalam diri Anda sendiri gitu ya. Baik. Kalau Anda rugi seperti gini, mau enggak? Kalau enggak mau ya jangan. Kalau mau boleh deh, karena dengan pertimbangan keuntungannya banyak. Kenapa saya forex enggak begitu happy? Karena somebody win, somebody lose. Always win, lose. Satu untung, satu rugi. Sama-sama pegang valuta asing, tetap secara umum nilainya turun, sama-sama rugi. Jadi sometimes kalau Anda pegang valuta asing, Anda bisa untung. Tapi kalau Anda pegang doang, itu banyak inflasinya. Pegang mata uang apapun banyak inflasinya. Karena mata uang seluruh dunia secara umum inflasi. Jadi sebetulnya kalau pegang mata uang secara umum, mohon maaf, bodoh gitu loh ya lah. Terus kemudian kalau gitu apakah tidak boleh punya uang? Loh, Pak Toko juga masih pegang uang? Ya, karena saya tidak mau istilahnya double bodoh kuadrat gitu loh. Terus spekulasi, karena uang tidak bagus, oh kemudian pegang semuanya emas, semuanya properti. Ya coba, kalau saya senang pegang aset yang menghasilkan uang, tetapi uang tetap ada untuk cadangan cash flow. Jangan antisipasi. Ketika tahun 2018 saya antisipasi 2019, 2020 bisa ekonomi kurang bagus, lah saya mulai jual properti saya, jual saham, jual sendiri untuk pegang cash. Lu katanya Pak Tong, cash itu rugi. Belum tentu, tergantung situasinya. Balik lagi kan. Ya. Jadi harus pandai-pandai peka dengan situasinya ya. Pak Tong. Iya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir, mohon dijawab dengan singkat. Terima kasih untuk Mas Edi Supriyadi. Mudah-mudahan pertanyaan Anda tadi sudah tergambar mengenai strategi mengambil keputusan yang tidak hanya berfokus kepada diri sendiri. Tadi Patung udah banyak banget menjelaskan. Saya menyapa akun Nawawi dan juga Pak David Silain yang bergabung bersama dengan kita di YouTube. Patung, ini ada pertanyaan dari pertanyaan yang manis banget ya kalau menurut saya ya. Ada pertanyaan dari Mbak Nancy yang bergabung di kesempatan pagi hari ini yang dia nanya begini. Apakah ada pengaruh bisnis Patung yang benar-benar bisa terus berkembang dengan keharmonisan Patung bersama dengan istri dan keluarga? Karena kalau saya lihat di Instagram, Patung katanya kok mesra banget sama istri dan anak-anak. Monggo, Patung, boleh nggak dijawab sedikit itu? Ada nggak memang pengaruhnya, Patung? Halo, Patung? Oke. Kayaknya Patung terpental. Kita coba kembali terhubung sedikit ya. Kita tunggu Patung untuk bisa kembali tergabung di ruang kami. Nah, tapi buat Anda tadi yang barangkali tidak sempat mengikuti dari awal, silakan Anda bisa menyaksikan rekamannya ya dari YouTube atau juga di Facebook. Tadi banyak banget perbincangan yang seru dari paparan Patung mengenai tabel TDW dalam mengambil keputusan di dalam berbisnis. Ternyata ketika kita fokus hanya kepada diri sendiri, itu nanti masuk ke ranah kriminal, walaupun itu keputusan kita sendiri ya, keputusan yang kita ambil begitu ya. Nah, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, sekali lagi kami juga mengingatkan Anda bahwa di tanggal 24 dan 25 November mendatang, kami akan mengadakan Smart Business Outlook dan salah satu pembicaranya adalah Pak Tung Desem-Waringin, keynote speaker-nya ada Pak Sandiaga Uno, kemudian juga kami menghadirkan Hermawan Kertajaya, ada Bu Afiliani, Pak James Kwi, kemudian Pak Sili Agung Wasisa, kemudian ada Pak Yusuf Hadi, dan kemudian juga Arto Piantoro. So, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami dan mendaftar. Anda bisa terhubung ke 081332503717. Sekali lagi ke 081332503717. Kami harus usaikan perbincangan di kesempatan pagi hari ini karena tampaknya Pak Tung tak bisa lagi masuk ya ke ruang Zoom kami. Kami ajak Anda untuk 2 pekan dari sekarang kita bergabung kembali dalam perbincangan Smart Business Talk bersama dengan Pak Tung Desem-Waringin. Kami pamit, saya Ella Nurlija dan juga Pak Tung Desem-Waringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desem-Waringin. Brought to you by Smart FM Network.